Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nutu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Al-ayat. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian berbahagia. Kenapa saya dulukan ibu-ibu? Kok tidak bapak-bapak dulu? Karena sabda Nabi itu ibu baru bapak. Nah, ya. Jadi kinten-kinten nopo kok kados ngoten niku. Ibu-ibu. Sing ngomong ya Isam iki lho. Sanes kula. Ya. Tidak apa-apa, kita hargai pendapat ya, pendapat Islam. Kepingin telur kan ya. Artinya apa? Berarti ibu itu yang berperan kuat terhadap anaknya, sehingga di dalam dunia pendidikan sampun terkenal al-ummu madrasatul ula, al-ummu madrasatul kubra. Nyun sewu, naudzubillah. Kalau sampai kita cerai, ya, sing nyambut gawe bapake, sing duwe ati bapake, ibuke gak duwe apa-apa blas. Karena terjadi perceraian, maka berlaku hukum kono gini, di paruh pihak ibu juga dapat. Kenapa? Karena ibu soro. Ya. Al-ummu madrasatul ula. Belum ada sekolah berdiri, belum ada TK, belum ada PAUD, apalagi SD, SMP, SMA, belum ada. Ibu sudah mendirikan sekolahan. Sekolah apa? Ayo, sekolah apa kira-kira? Untuk anaknya. Ya. Ibu itu hamil sudah mulai buka sekolah. Nyun sewu ibu ya, nek pun hamil kira-kira pun untuk sepupu kandungannya. Iku turu angel. Digawe mangiri, gamiri-ngiri gak kena. Miringanan menengai. Oh, berarti anakku senengane tak gawe miringanan. Itu berarti apa? Mendidik anaknya. Andai kan miring-ngiri, anak udah diterusno. Bahaya ya. Tapi ibu harus tahu, oh tak gawe miringanan kok meneng anakku, berarti kalau miringanan posisi kandungannya enak, anak saya bisa tenang. Ya. Saya itu anak saya 5 ya, jadi saben hamil mesti ngecas, nggak mau makan ya, maunya hanya buah-buahan, jadi sampai drop, sehingga harus masuk ke rumen tengkorong terjadi Fatimah tulama tempat diinfus 2 hari pulang sehat. Ini ngoten malih, nek masak mboten napa-napa, begitu mateng nah, hoek terus muntah. Ya. Tadi nek pun biasa nek ambu kula muntah-muntah. Tadi kula nek medal saking griya baru ndamel minyak, langsung saya berangkat ke sekolah. Nah, disinilah makanya al-ummu madrasatul ula di situ. Ya. Ini kita mulai dari kekeluargaan ya. Nah, jadi apapun nyun sewu, apapun baik ke ibu ya, pun boten elek ya, kan
apapun elek, apapun baiknya ibu, itu tetap ibu. Ya, enggak ada istilahnya apa? Ibu tiri, ibu kanan, ya, enggak ada. Tetap ibu. Makanya Nabi berpesan itu sekali kepada ibu, kedua kepada ibu, ketiga tetap ibu, keempat baru bapak. Ya, nah, disinilah al-umum madrasatul ula. Di dalam dunia pendidikan itu ada istilahnya trilogi pendidikan. Tri ini tiga, ya. Apa itu trilogi pendidikan? Yang pertama adalah keluarga. Makanya saya katakan ibu berperan sebagai madrasatul ula di sini letaknya. Ya. Nyun sewu, anakku tak sekolah no GTK. Napa nih? TK Aisyah ya. TK Aisyah, saya berharap nanti menjadi anak pinter. Mek di sekolah no tok, no mah gak tahu ditakoni, gak tahu diminta pertanggungjawabannya. Mas atau Mbak tadi diajar ustazah apa? Dengan pertanyaan ini anak akan mudah-mudah iki nek gak belajar kok ditakoni ditakoni umi, ditakoni ibu ya. Tapi rata-rata nek TK nu sing ketara eyange ya, mboten ibuke. Ibu napa eyange? Yang tine ya. Nah, di situ harus berperan yang ti. Tadi disuruh menghafal apa? Surat Al-Kautsar, coba. Nah, itu membangkitkan semangat anak. Beda dengan anak itu setelah pulang dari TK, pulang dari sekolah pulang, di HP ku, di HP ini, plekis. Ya, langsung kartu HP ini. Kenapa nek sekolah ngambil HP ya? Nek dulu langsung, di HP ku ti, sing ditanya ke HP ini sih. Tapi nek utine ngomong tak takonani sebelum HP harus jawab pertanyaan saya. Beda. Ya. Nah, disitulah perlunya al-umum madrasatul ula, madrasatul kubra itu di rumah. Bukan di pasarno, tak sekolah no gini SMA Muhammadiyah sing larang, cek daderek pinter. Nanti dulu. Ya. Bagaimana keluarganya? Jadi trilogi pendidikan yang pertama adalah keluarga. Pun sama angkat tangan. Siapa yang mengajari anak cucunya membaca Al-Quran? Ibu-ibu angkat tangan, bapak-bapak. Kok tidak ada yang angkat tangan? Berarti sini ngajari ibu bapak? Apa ustazah? Ustazah. Nah, ya. Saya angkat tangan, kenapa anak saya 5 tinggal 3 itu yang ngaji saya. Belum kenal metode, ada metode Iqra, ada metode Al-Barqita. Jadi enggak, saya punya metode sendiri. Ya. Nek bacanya A panjang nak, Mbak, api angkat tangan. Amanu. Nek minggir U. Nek menisol imana. Saya punya 3 kode itu saya ajarkan ke anak saya. Setelah bisa ngaji lancar, masuk TK, ustazah seneng. Masa Allah piye pinter anaknya ya. Itu mana ini bapak yang pinter kan itu. Nah, disinilah kita rumah tangga itu di situ. Jangan berharap awaladin solihin yad'u lahu, punya anak yang soleh berdoa untuk tuanya. Bagaimana bisa berdoa? Enggak tahu diajari. Sing ngajari sinten? Ustazah sing oleh doa. Mari kita muhasabah. Ya, muhasabah itu introspeksi diri. Kenapa? Karena di dalam muhasabah itu ada istimrarul amal, ajab. Istimrarul amal, ajab. Al-amal ini cenderung ke perbuatan yang baik. Satu, jenengan pun kalah kali sinten? Ustazah. Ya, padahal jelas suratnya di dalam surat An-Nisa, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kita takut meninggalkan generasi yang lemah.
Ya, kira-kira ada contoh ya, itu ada anak autis. Anak autis itu anak yang berkebutuhan khusus. Ya, bapaknya gak terima nak dibilang anak autis. Terus pendidikannya dikumpulkan anak-anak biasa. Kira-kira berhasil enggak? Enggak berhasil. Kenapa? Harus dikawal anak ini. Ya, nah bapak ibu mesti njok sing ngapik tok. Ya, terhadap pendidikan anak saya harus macam-macam pun ya. Padahal anaknya nggak mampu. Sampai ada anak itu dipaksa masuk IPA, dulu kan IPA IPS ya. IPA IPS bahasa. Lu dipaksa masuk IPA. Lu kenapa Pak kok masuk IPA anaknya? Biar nanti jadi dokter, kedokteran. Nah, ya. Nek menurut campaian akal sehat, kira-kira jadi nggak ada ini? Ya. Anak itu gak mampu. Aku gak mampu tak kupinang IPA, IPS saya. Ya kamu ngomongmu bapakmu, saya bilang itu. Sampai anaknya mengangkat marah-marah. Saya sekolah ke aku apa ibuku sebi? Loh, kok tanya saya kamu, saya bilang itu. Maksa orang tuanya seperti itu. Ya, jadi sekolah itu hanya sebagai perantara. Ya, yang menghantarkan anak-anak dengan bakat masing-masing. Yang utama adalah keluarga. Wong anak elo jobine onlinean, dodolan apa just tip online ya. Kan berarti PS itu. Oh dikon mlebu IPA gak ngantuk, gak ngangkat. Ya. Nek di rumah mamanya bikin jamu kuning, mah wadono botol cilik tak dolenan koncoku. Enten sing ngoten? Ada. Murid saya itu banyak yang jualan, bawa jamu kuning, bawa apa nasi goreng mie, dijual temannya. Oh berarti ini bakatnya dagang, saya bilang gitu. Dipaksa untuk jadi dokter, ini betul nyampe, nggak ngerti. Jadi yang pertama trilogi pendidikan adalah keluarga. Keluarganya pun disiplin, ngajinya wapi, mulai metu masalam. Di sekolah yang nonton disiplin. 1 rumah tangga, 2 sekolah. Sudah baik, saya sekolahkan yang paling mahal, paling bagus, paling baik pilihan saya. Oke, jangan lupa yang ketiga, nopo? Lingkungan. Ya, saniki anak arek saniki niku kira-kira lebih cenderung ke masjid napa teng warkop? Napa? Cari wifi. Berarti sing salah takmir masjid. Apa kateke wifi masjid? Ya, iya. Nah, di sini kita harus hati-hati. Sekolah itu bagus, rumah disiplin, tapi perjalanan dari rumah ke sekolah itu namanya lingkungan. Disitulah asyayatin yuwaswisu fi sudurin nas. Setan mulai bergerak. Minal jinnati wan nas, koncone anas. Lapo sik setengah pintu ae kok buru-buru nang sekolah, mampir sik ngopi. Lapo ayo nongkrong sik ing ape Indomaret. Sampai nek injing ya jam 6 sampai jam 7 sampai jalan-jalan kenal. Pokoknya enten sekolahan baik SMA negeri SMA Muhammadiyah enten Indomaret sama delok. Saniki enten kursine Indomaret ya. Pinter. Ya, napa cek cangkruk cek arek. Ya, mesti tuku ngombe sik langsung lungguh. Nah, disinilah lingkungan yang mendidik anak-anak kita. Ya, jadi jangan bangga, wah di omah wis apa 2 juz. Setiap mau makan bismillah, mau pakai sendal kaki kanan dengan doa, mau mandi doa, mau ini doa. Di sekolah tetap jamaahnya atur asal di sekolah, tapi lingkungan yang berperan. Sakniki trilogi pendidikan itu ditambah setunggal jadi catur pendidikan sekawan. Napa trilogi setunggale niki? Nah, napa namanya niki? Setan gepeng. Ya. Nek digawe gak bener. Ya. Angkat tangan. Yang bisa buka HP-nya anaknya.
1, 2. Saya cili-cili paling anak aja. Nek pun saya mager kok sakit tak buka. Lah apa sih Mas, Pak buka aja. Lah apa sih Pak? Gak, aku nyilih kalkulator. Bukan aja. Bukan kalkulator ini. Nek kok dibuka otomatis lene buka. Sampeyan pancing pun dijarno. Pasti dikunci rapat nih. Ya. Nah, berarti yang keempat yang mempengaruhi anak-anak kita itu adalah gadget ini. Zaman kula panjenengan rumiyin nek kate telepon teng pundi? Wartel. Iya. Marono HP metu gak ono gambare, mek swara tok HP. Handphone ya. Kok sik menangi Nokia niku. Pertama keluar Nokia. Jadi HP ini Nokiamu pada metu merek lain tetap Nokia. Pada sepeda motor, nopo? Honda. Suzuki tadi Honda, Yamaha tadi Honda. Jadi yang keempat ini yang lebih dominan sekarang. Ya, kira-kira nek sampean iso ndelok apine anak sampean sing SMP, SMA. Disitulah kita bisa dikatakan menjaga anak supaya tidak terjerumus ke hal yang negatif. Ya. Jadi jangan anakku tak tukono sing apik HP-ne sampai tak buka aku. Yo salah saya bilang itu. Tukun sing elek sampai buka saya bilang. Anak saya itu wajib lapor. Jam 9:30 kumpul HP. Saya kumpulkan semuanya. Sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Inilah namanya kesepakatan di dalam keluarga. Harus ada disiplin. Ya. Anak saya kasih disiplin. Kalau tidak mau mondok di Gontor harus SD, SMP, SMA Muhammadiyah. Tidak boleh protes. Kenapa? Saya ingin menanamkan pendidikan agama. Nanti kalau sudah perguruan tinggi terserah, mau ambil negeri, monggo. Ya alhamdulillah ya kula sing mbajeng niku teng UNER saniki. Sing nomor kali teng UINSA untuk kesehatan ya. Nggih nganut. Sing nomor 3. Nah, ini saya cerita aja. Protes. Saya tuh juara ini nasional ini. Kenapa saya nggak boleh ke negeri? Kita sampai dibenarkan yang menjawab. Komitmen. Tidak boleh protes, saya bilang. Komitmen. Kalau ke Gontor saya antar dari SMP Musasi. Kalau protes nggak mau masuk ke Sumatera nggak bisa. Komitmen. Abi ingin kamu menjadi anak baik. Nanti ketika kuliah harus bebas ke negeri kemana boleh. Nah, disinilah kita membentengi keluarga, ya seperti itu. Sehingga di dalam ini ada sebuah pendapat dari Amerika psikologi. Ya. Jadi jenengan itu harus menjadi pendengar yang baik, bukan penceramah. Biasanya penceramah bapak atau ibu? Ya, jadi bapak ibu, jadi ibu bapak. Ya, harus menjadi pendengar yang baik. Anaknya mengeluh ditampani diterima. Kamu gak bisa baik kayak si A 21 gini itu namanya ceramah. Ya, itu saja langsung kita mematikan kemauan anak. Alhamdulillah dik, nilaimu bagus meskipun 80. Nah, kenapa kok 80? Pendengar setiap diem. Kenapa? Dengan tanda why? Kenapa? Pasti anak akan jawab. Anu mah, itu macam-macam alasannya. Anu pak, aku jadi mau habis 60 nek dilesno. Nah, mulai. Ya. Anak saya protes. Saya mau di Semangat tapi harus les. Mulai kelas 1. Oke, saya bilang. Nah, jadi disitulah kita itu membentengi anak kita itu seperti itu. Tidak cukup dengan sekolah yang baik, tidak cukup dengan keluarga yang baik, tapi lingkungan dan yang keempat catur pendidikan ada medsos ini kita bentengi. Ya boleh bentengi yang buka HP anak itu lo gak iso. Ya, saya nggak bisa buka jam 9:30 wajib lapor, taruh HP di meja saya.
Nek saya datang ke Malang seneng. Boleh, aku belum datang jam 10 masih bebas. Ya, seperti itu. Kita banding seperti itu. Sehingga apa? Kita nanti tidak disalahkan. Ya. Jadi yang pertama, panjenengan harus menjadi pendengar setia, bukan menjadi penceramah. Ditanya, kenapa kok nilainya 80? Diam sudah. Beda. Kamu ini 80, temanmu ada 90, 95, ceramah. Kira-kira lari nih takoni kenapa dengan diceramai? Ya nopo tanggapannya? Sampai nih diceramai dengan nyingkri nopo podo ceramai? Ya, mama lu karuan macam-macam. Nek kenapa? Dia akan berpikir, iya mah karena memang saya lemah di bidang ini. Makanya saya mohon maaf dan lain-lain seperti itu. Hanya pertanyaan kenapa? Lari TK nek pulang sekolah sama tanggeti. Tadi hafalannya apa, murojaah apa? Pasti akan berpikir, oh tadi Ustaz ngajar ini, nanti ditanya yang dia harus bisa saya. Kenapa? Biasanya dia nanya, tadi murojaah apa? Coba. Nek apa tuh enak? Surat Al-Kausar. Cobain sing angel. Akhirnya anak itu berusaha menghafal, siap-siap nanti ditanya oleh yang tinya di rumah. Ya. Sehingga yang pertama, panjenengan harus menjadi pendengar setia. Ya. Yang kedua, sampaikan perasaan bukan tuduhan. Perasaanku pengen mulai mas kok udah terlambat. Biasanya mulai jam 2 siang, jam 2 kok sampai asar. Perasaan saya kok terlambat. Beda. Ya apa kok telat? Biasanya mulai jam 2, mulai jam 3. Ya. Nah, jadi perasaan yang kita ambil anak itu. Mas, biasanya pulang jam 2 nyampe rumah kok tadi jam 3. Aku lupa baca itu bos dan lain-lain. Nah, disitulah kita komunikasi yang baik dengan anak. Jadi jangan disalahkan. Arek di Senin itu padahal Kamis loh. Ya Jumat di Senin ya. Ya. Kapan Jumat, kapan Rebo kok di Senin ya. Ya. Saya kalau di rumah kalau ini marah-marah. Rebo Kak Senin. Paham bro? Iya, Rebo Kamis Kak Senin. Jadi anak itu dengan diambil perasaannya, dia akan merasa diuwongno. Mbak, kok pulangnya 2:30? Biasanya jam 2 sudah nyampe rumah. Tadi ketemu ustazah, ketemu ini. Nah, gitu. Yang ketiga, ini yang agak berat, luangkan waktu khusus untuk berkomunikasi. Jadi ada family time. Sampai nek mantun maghrib mau pesak daringnya maghrib sama dunia maghrib mau pantun isya. Nek bapak maghrib mangan isya ngimam lagi betul ya. Nah, luangkan waktu sebentar aja dengan anak dalam hal ngaji bareng ya. Habis maghrib ayo nak ngaji. Saya dulu masih ingat almarhum ibu saya itu sampai umur katanya kakak saya 97 itu setiap habis maghrib mesti manggil saya, San ayo ngaji, coba saman waosku baca, saya salahkan bener sing salah kon, terus gantian saya baca, saya pelajarkan kon salah sing bener ini. Itu umurnya sudah 90 ke atas, masih tidak pakai kacamata, masih bisa melihat Al-Quran. Itu saya merasakan sendiri. Oh ternyata benar ya, ada family time itu di sini perlunya. Ibu saya itu ngaji, saya dengarkan, terus saya salahkan, kurang dawa bu, waqi'ah kata, oh salah bu, waqi'ah, dawa, waqi'ah. Saya masih ingat itu. Jadi usahakan kita punya waktu dengan anak kita, dengan cucu-cucu kita. Untuk apa? Bisa menanamkan kebaikan, bisa menanamkan disiplin di situ. Ya.
sampai enten lari SMA protes kesok ngaji kalau ajari wis le kamu setiap istirahat nemu api 5 menit ya susui pertama datang kedua datang terus seminggu ngilang bentuk kok golek nang ayo ngaji Bi, ojo aku pengen mau ngaji sapa bapakku kon ngaji kesok ngaji bapakku lho ya ini jujur anak Masya Allah ya wis ngene lho pengen tak ajari ngaji sing pinter bapak mau ajar lagi jangan kau tenaga dan anak udah rasa protes ya kok boleh ya aku terus kau ngaji bapak aku ini ono piye itu murni dari kata-kata anak seperti itu ya. Ada anak sholat guyon kan biasa nggak ada sama guyonan terus neni kau tuturi ya omah lebih kamu sih mongkon aku sembahyang naudzubillah makanya anak dikirim lagi Muhammadiyah. Nah, ya, jadi di mana ada waktu untuk anak ngoreksi anak sholat bagaimana? Wong bapak ini mboten saged sholat naudzubillah. Ya. Wong bapak gak ngaji, yo berarti orang ngaji anake. Ya, jadi kita sediakan waktu luang khusus untuk keluarga. Enten malih siswa kula ngenten. Leh, pengen sanggup piro? Kan dijawab. Bi, sarapan dia mau apa mboten? Sarapan sekian. Nek sarapan sekian. Ojo sarapan dhewe mesti akeh. Guru mah gak sangu-sangono kok sangono sangu. Bayangkan. Kenapa? Saya bangun itu ibu sudah nggak ada berangkat kerja. Yang ada uang di meja. Nana sego duit kurang. Ya, akhirnya di kira akhirnya nggak sekolah. Malam anak pulang sekolah sore malam tertidur ibunya baru datang sama bapaknya terus si mancur seperti itu ya makanya bersyukur ibu-ibu bapak-bapak yang bisa ngancani anaknya di rumah itu ada rumah tangga seperti itu sehingga waktu ada panggilan apa mohon maaf Abi saya nggak bisa hadir karena saya kerja gini saya jawab bapak kerja untuk siapa? Langsung jawab deh. Bapak kerja untuk anak. Saya bilang itu. Kenapa? Sekarang diperlukan anak anjing nggak bisa datang. Saya tahan rapotnya sampai nemu saya. Kenapa? Saya ingin keharmonisan antara orang tua ini dengan siswa saya. Saya ceritakan. Alhamdulillah Bi, sekarang ngaji sudah baik, bagus. Batin saya, ojo senang sih sama niku. Anak sampean protes. Ya. Bapakku ajaran Nabi, saya ceritakan. Langsung berbes ini. Iya, bisa nggak bisa ngaji. Monggo Pak Samad belajar sama anaknya. Anak udah pinter. Saya latih. Di situ perlu nyadar waktu sebentar aja untuk family time. Ya. Ambil mari ditakoni. Ya, tadi pelajarannya apa gini apa ada kesulitan. Ya. Terus para pekerja pernah saya pakai khutbah ya protes. Ya Mas saya berita deh Pak, saya kerja di sini. Pak ini apa? Ini apa? Telepon anaknya Pak. Habis malam telepon, Nak sedang apa? Ada yang protes tuh karyawan-karyawan itu. Ya, jadi saya diprotes. Iya sampean Pak di omah ya naik. Aku lo saja aku nak Blitar mau Jombang mau kerja di Sidoarjo. Masuk akal sahabat. Jenengan pakai bantuan ini. Sampai telepon sebentar sampean. Habis maghrib ditanya tadi makan apa, sekarang lagi apa, bagaimana sekolahnya. Sampai tanya sekarang sudah ada medsos ini gampang. Nah, jadi memang family time itu sangat perlu buat kita semua sehingga apa? Kita ada koneksi, ada kontak dengan anak ya buatan silegin ya bapak itu mau boma aneh metu nah kalau foto-foto kabeh cuma kan uang nah ya, jadi family time harus kita sediakan sehingga apa? Kita bisa ngoreksi anak, kita bisa menilai anak sampai di mana anak ini kalau memang hafalan Qurannya. Alhamdulillah nih tadi merojaah sampai sekian
Saya itu paling meluangkan waktu kalau untuk anak-anak murojaah. Ya, ada anak saya kelas 12 itu sudah 10 juz, hampir melorot dari 9. Ayo bangkit, ayo bangkit. Kamu ketemu Habib 5 menit aja hafalkan murojaah. Ya, itu juga family time seperti itu. Meskipun saya bukan bapaknya, tapi saya ingin hafalannya supaya nggak hilang. Ya, jadi mari kita sama-sama seperti itu, sehingga nanti kita itu tidak muflis. Kenapa muflis itu? Bangkrut. Kita sholat, kita sedekah, kita zakat dan lain ibadah terus, tapi kita tidak memperhatikan anak, nanti disangsi protes. Kenapa kamu gak bisa sholat? Gak tau diajari oleh bapakku. Ya isam repot gak jamu, gak tau ngajari aku ngaji, gak tau ngontor aku sekolah apa sholat. Ya, akhirnya balai diambil, diberikan anak terus 1 hari, 2 hari, 3 terus habis. Kita muflis, naudzubillah. Mohon maaf ya, saya nggak beri contoh ya, karena Esam ini paling aktif ngaji di mana-mana. Ya. Yang berikutnya, yang keempat, itu uswah hasanah, contoh yang baik. Begitu mendengar seperti ini mau azan, bapak wudu, ibu wudu, pasti anak nanya, belum azan mah kok udah wudu. Itu contoh, kita berikan contoh. Setelah itu ayo bareng-bareng ke masjid. Cucunya ada gitu, ayo bareng-bareng ke masjid. Jadi uswah hasanah ini perlu buat kita semua terhadap dzurriyyah kita. Dzurriyyah itu ke bawah, anak, cucu, ponakan, ya normal itu ke bawah dzurriyyah itu. Sehingga kita tidak kena ayat hadis tadi, jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah. Dzurriyyatan di'afan. Lemah dalam agama tidak bisa menjadi anak yang soleh yang berdoa. Lemah di bidang ekonomi, naudzubillah, tidak bisa punya sedekah jariah. Ya, padahal yang pertama ilmu yang bermanfaat. Lemah ilmunya tidak bisa menolongkan ilmu yang lainnya. Ya, jadi ilmu itu gampang. Ya. Memberikan sesuatu yang manfaat itu ilmu sudah. Ibu-ibu ditakoni mama muda, mama muda, Bu, ya napa carane gawe sayur asem niku? Napa mawon Bu sayur asem niku? Jahe, laos, bucur. Nah, ya kan. Ada ilmunya, kita nggak bisa. Yang tahu ibu-ibu dikandani ini. Oh, enggak pakai jahe, enggak pakai laos, enggak. Itu ilmu bermanfaat. Sehingga mama muda ini pulang ke rumah masak. Dimasakkan suaminya. Kok enak deh, diajari ibu sebelah. Ya, saya tidak langsung ibu ini menanamkan ilmu. Itu namanya jari ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Enten warung terkenal ditakoni, Mas rawon ya apa Bu? Wis karo iki rahasia. Nek tak kae kok ngaingi aku. Padahal itu wajib dikei ilmu ini resep lho. Rezeki tidak tanggung Allah. Ojo wedi kok jadi saingan. Nek tak kandhani rawonku gak payu iki. Nah, padahal itu ilmu yang bermanfaat itu nanti kita dapatkan di akhirat. Dene warungnya enak terkenal terus ngeduk pinggir enak, mboten mesti sami rezekine nggih. Tidak akan keliru rezekinya. Iki nek tak uruhi rawonku kok gak payu soal kok kabeh tukunan wong iku soal iku. Nah, dan lain-lain. Nah, disitulah kita memperdalam ilmu kita seperti itu. Jadi berikan contoh yang baik kepada anak kita. Biasanya nyun sewu, ibu saya dulu itu setiap panen, memang petani ibu saya panen, itu mesti nyuruh saya bagikan bagikan gabah, belum beras sih gabah, timbang ngono 3 kiloan, saya masih ingat tuh, ditimbang 3 kiloan, cara saya di tumon atau botol. Ini juga contoh yang baik. Setiap panen berarti ada hak untuk orang lain, diberikan seperti itu. Ya, jadi teladan yang baik itu yang perlu buat anak-anak kita. Ya, setiap
Lebaran kula mesti diajak kali bapak kali bayi kula. Keluarga saya itu besar Pak, 12 bersaudara. KB bapak saya dulu. Keluarga besar. Saya paling ragil. Ya, jadi dijak ke ngene Pak D, Paman, Buni dijak mlaku-mlaku terus. Artinya apa? Diberi contoh, iki lho silaturahim, iki Pak Demu. Kok aku mati cek kenal cek ru. Ya, dikenalkan sama iki bayari dan lain-lain, dikenalkan semua. Itu juga termasuk uswah hasanah, contoh yang baik. Ya. Saat ini kenapa sih kok kata sing tepaten obor? Napa tepaten obor ini? Kalau dulure, ya. Setelah saya telisik, saya cari-cari, saya tanya ke saudara saya jauh-jauh. Isi mas ketempono, apa dun sama sogi-sogi? Aku gak mampu, kok malah dikira jaluk. Loh, salah mas saya bilang, sama merono silaturahim, bukan minta-minta. Ada lagi, kok ada sampai itu kuliah kabel. Aku aja mau pendidikan kok izin. Nah, macam-macam kendala itu. Salah mas, sampai nang omai, ayo seduluran coba itu. Ya. Nah, disinilah perlunya kita memberi teladan kepada anak-anak kita, keluarga kita supaya nanti apa? Kebaikan ini istimrarul amal, dilanjutkan terus. Oh silaturahim nang ini Pak D, masih mek riyo saulan setahun pisan ya. Saya ini kan mboten pun. Wis selamat lebaran dan yang kirim wis teko kono ya. Ya niki sing ngirim niki ditekoke ndugi ya dikirim. Baik foto keluarga, wabut ditulis wis macam-macam wis. Mubarak, mubarak dan lain-lain kirim nang Budi niki Pak D. Akhirnya Pak D ngebel, kon nek ngene tok, kata kok mene, gak kasano ni. Ya, enten kan Pak D ya, enten. Akhirnya ayo budak kabeh dicari, mau kabeh tidak sama Pak D. Itu hanya penyemangat aja. Ya, jadi kita tidak boleh memutus silaturahim. Oke, mau pengeling. Kalau nanti ngisi tenggene Taman Dayu, rancang iki ya men. Rancang iki. Sing seiling, sing saged jawab mungkin kok ya dia. Napa bedane silaturahim kali silaturahmi? Kok mau ngiling kula? Ayo monggo angkat tangan yang bisa. Pernah saya ceritakan di sana. Apa bedanya silaturahim dan silaturahmi? Angkat tangan, saya minta angkat tangan langsung jawab. Ayo, nggih monggo. Nggih, nyoba. Antar saudara. Dan Antar saudara. Kalau silaturahmi untuk umum. Ini silaturahim keluarga. Kenapa kok keluarga? rahim dan Nah, yang punya rahim siapa? Ibu. Mulai dari mbah utinya turun ke bawah itu silaturahim. Nek silaturahmi, oh umum. Monggo Bu, ini Bu, saya tadi bawa. Mumpung eling wong ya. Ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bisa difoto Pak Sam. Nah, ini ya. alhamdulillah barakallah. Biar bermanfaat. Ini kan ibu api anak, ya gak iso. Bun. Ini mau bermanfaat. Hadirin sekalian berbahagia. Yang berikutnya, ya sampaikan perasaan bukan tuduhan. Ya, warisan ini ku sangat-sangat berkah. Ya, dituduh, dikandani, Pak, aku mang delok si A mang kok goncengan ambek si B di kono. Ya napa carane cek ngaku? Sampeyan tuduh pesanan dari perasaannya. Konang digonceng sapa? Bapak kan ketat bapaknya di sini. Pak Sam, kok mah digonceng sapa? Ya, kan digonceng sapa mang? Nah, mboten perasaan dan perasaannya.
Dikone karo bapake ya. Sekarang itu boncengan lain jenis ya. Itu sudah seakan-akan apa? Boleh. Padahal enggak boleh kan. Nah, itu dimulai dari keluarga. Nek teng SMA kok Senin, kamu enggak boleh bonceng ini. Lu mama saya nyuruh kok bareng. Enggak repot lu. Mama yang nyuruh. Timbang ngetar mau bareng wae. Nah, ya. Padahal bukan muhrim, bukan saudara. Kuliah bisa. Kenapa? Kuliah bisa. Ya. Jadi kita tidak menuduh tapi dengan apa? Perasaan. Ya, perasaan. Nah, kira-kira nek pen gonceng cowok bukan boleh enggak? Terus bingung. Waduh, mangkonangan berarti mamaro ini. Ada pertanyaannya boleh enggak? Ya. Itu anak peka sudah. Dan kamu tadi bonceng siapa? Diketing Pak, demo toko kono kene gak ero. Tambah gak ngaku mun. Ya. Nah, disinilah perlu kita itu bisa mengambil hati anak supaya apa? Orang tua sebagai figur pemimpin, figur contoh uswah hasanah terus mengalir. Ya, mengalir. Dan kalau sudah pernah memberikan contoh yang baik sampai jenengan kulo sedo itu masih teriang-iang terkenang. Iya rek ben bapakku kena semuni sorak-sorak iki medis siap-siap ambil wudu, ambil sajadah, ambil kopiah ke masjid ngajak kita anak-anaknya. Nah, itu terus teriang-iang. Nah, disitulah yang ilmu yuntafa'u bihi awaladin sholihin, di situ letaknya. Ya. Napa enten? Kenapa di sini kok waladun sholihin yad'u lahu? Berarti ada anak yang soleh nggak mau berdoa, ada nggak? Ayo. Hadisnya jalan awaladin sholihin bukan titik yad'u lahu, mau mendoakan orang tuanya. Apa ada anak soleh nggak mau mendoakan orang tuanya? Ada nggak? Banyak. Gara-gara tuntum warisan karo karoto. Biasanya tuntum warisan ngolake sinten? Caca wadi. Ngolake. Ada apa Caca? Caca. Wis tak dongaan wis mbok-mbokmu ibu bapakmu dongane gak ndonga, soalnya tak padha tuntumane. Nah, ya. Ini saya alami kenapa? Karena saya kena bencana lumpur lapindo. Terus macam-macam tipe anak itu ya. Nah, jadi hadisnya jelas awaladin sholihin, masih koma belum titik yad'u lahu. Tidak cukup anak soleh tok, tapi mau mendoakan orang tuanya. Kenapa enggak mau? Beberapa proses, beberapa fakta menyatakan seperti itu. Ya, jadi mari kita bisa membentengi keluarga itu dengan cara seperti itu. Sini ada. Oke, kita tunggu dulu adanya, kita suasin dulu. Kita lanjutkan di dalam surat At-Taghabun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hampir semua ayat tentang rumah tangga itu Allah menggunakan fi'il mudhari. Jadi kata kerja itu ada dua, yang sudah berlalu namanya fi'il madhi, yang sedang berlangsung dan akan datang namanya fi'il mudhari, present continuous tense nek raisan iki. Jadi sejak ayat itu diturunkan sampai yaumil qiyamah, mulai zaman Nabi, mulai zaman sahabat, tabi'in, tabi'in sampai ke mbah kula panjenengan, ke bapak kula panjenengan, sampai ke kula panjenengan sami, nanti turun ke anak-anak, ke cucu-cucu, terus berlaku. Ya ayyuhalladzina amanu wa beriman inna min azwajikum, ada minnya,
Inna sungguhnya sebagian dari pasangan-pasanganmu wa auladikum dan anak-anakmu aduwwal lakum musuh bagimu fahdharuhum maka hati-hatilah terhadap mereka. Ada minnya, bukan inna azwajakum wa auladakum aduwalakum, bukan inna min azwajum. Di sini min ba'din, sebagian, bukan semua pasangan kita itu musuh, tapi sebagian dari mereka. Ya. Fahdharuhum maka hati-hatilah. Wa in ta'fu jika kamu memaafkan. Nah, menggunakan ta'fu, afa ya'fu, anta ta'fu, antum ta'funa. Wa in ta'fu jika kamu memaafkan mereka. Ya. Wa tasfahu memberi lapang dada kepada mereka. Wa taghfiru dan mendoakan mereka. Fa innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Ghafur dan Maha Rahim. Ya. Jadi kalau diartikan tanpa min, semua pasanganmu, semua anakmu musuhmu. Nah, ada minnya, min ba'din, sebagian dari mereka. Mudah-mudahan sebagian ini tidak terjadi pada keluarga kita. Wa in ta'fu, mesti bukan fi'il mudhari. Wal yakhsal ladzina law taraku khasya yakhsa. Khasya fi'il madhi, telah. Yakhsa sekarang dan akan datang. Hendaklah takut, khaufa ya khaufu, menggunakan fi'il mudhari. Wal yakhsa berarti apa? Sejak ayat itu diturunkan sampai nanti yaumul kiamah, kita harus takut meninggalkan generasi yang lemah. Enaknya pasal seperti itu. Nek saged. Ya, makanya kula kepingin ngaos niku jenengan disaged, mboten nek kula tok. Ngaji kono yo ngene maneh. Sing pinter kula tok nggih. Nah, saya ingin bapak-bapak jamaah sekalian di sini bisa memahami apa fi'il mudhari itu, apa fi'il madhi, apa fi'il amar. Perlu belajar ya. Jadi kalau jelaskan nek fi'il madhi telah khalaqallahu, Allah telah menciptakan. Ya, khalaqa. Ja'alallahu, Allah telah menjadikan. Tapi kalau khalaqa menjadi yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang dikehendaki. Kapan? Mulai ayat turun sampai nanti tetap menciptakan. Ya. Yakhsa ngoten, hendaklah takut. Kapan? Sejak ayat diturunkan sampai turun ke kita. Turun anak-anak kita juga harus takut meninggalkan generasi yang lemah. Nah, ini kadang-kadang kita ego ya. Ayatnya ku anfusakum, titik napa sih berlanjut, koma, lanjutannya wa ahlikum. Nah, jagalah dirimu. Nek sampai ngaji budak diri, cubuan budak diri, berarti jaga dirimu. Mana ahlinya? Ayo kita muhasabah ya. Enten jamaah niku sing duwe atu-atu ngaji nang ngene Masjid An-Nur, Masjid Nur Azhar Porong, jadi jam niku nggih Ustaz Abdul Rahim Nur. Ini bapake kan teko aneh gak dijak. Ya, jadi ku anfu sakum tok, jaga dirimu sudah. Ahlinya belum. Nah, mari kita muhasabah. Ahlun kita juga kita jaga. Ya. Maka nek kurang safai akad subuh mesti kok delok sih. Ana iki alhamdulillah ada anak kecil gede. Oh berarti bapaknya ngajak. Ya. Kadang-kadang itu masjid niku ropok banyak jamaah banyak, tapi kok delok ABG kabeh. Ya, sepuh-sepuh kabeh nang ndi anak nome iki. Ya. Jadi dari segi ayat saja wal yakhsa, hendaklah kita takut. Kapan takutnya? Ya sejak kita hidup sampai kita mati nanti. Turun ke anak kita begitu, harus takut meninggalkan generasi yang lemah. Dene anak dijak kemelontang sama jar nombor. Anak sopo kemelontang imam. Mboten asal. Kenapa? Inilah kader kita nanti. Nek sampean seneni meneh gak gelem dijak. Ayo ngaji, mau diseneni Pak Sam, aku diseneni Pak Koyudi, apa gara-gara rame. Sama jaraken, itu memang dunia mereka. Yang jelas dia mau ikut ngaji, dia mau ikut jamaah. Ya, inilah yang perlu kita tekankan. Yakhsa itu takut
Kapan? Sejak kita lahir sampai kita mati, turun anak saya, turun cucu saya, tetap harus takut meninggalkan generasi yang lemah. Ya, ini bagaimana caranya? Ya harus banyak-banyak ngaji seperti ini. Ya, ayo nduk, ayo ngaji. Mau tuwek-tuwek ngaji. Nek nom-nom lah koncomu, saya bilang gitu. Justru ngaji itu kita menjadi tahu. Mau ngaji dewa, di remaja masjid, remas dan lain-lain. Seperti itu. Yang jelas kita sudah mengajak, jangan diam kita. Ya. Wa takum minkum ummatun yad'una, mengajak dulu, diajak. Dene gak gelem ya wis, penting kita mengajak. Ayo Mas, melok ngaji nang ngene TK. Nah, diajak. Mau enggak mau urusan mereka. Ya, alhamdulillah saya tadi tengok kiri kanan masih banyak mas-mas yang mau ikut ngaji. Nah, ini menjadi kader kita. Harus kita pertahankan. Ya. Barangkali ada yang mau sharing pertanyaan, monggo. Saya tunggu, nek saya bisa jawab saya jawab, kalau enggak biar buat saya. Monggo Ibu, ini takon kenal nggih. Nggih. Nah, kita gojeknya itu kan ada gojek perempuan. Nggih. Gojek. Aplikasi. Iya. Kira-kira sama gojek mepet apa ngato? Lho, beda nyun sewu beda. Nek arek nom sakniki beda nek gojek. Napa? Gojek mepet itu ya. Mau sama digone gojek mepet ngenten. Mboten kan? Nah, nggih ya. Supaya tidak terjadi seperti itu, kan ada gojek perempuan. Ada jasa perempuan yang biasa mengantarkan ibu-ibu. Ada itu. Ya. Nggak bisa milih. Ada perempuan ada biasa ada. Tapi bukan Gojek, yang lain. Maxim sama drive apa bisa ya? Nah, bisa. Ya. Itulah. Ya. Makanya yang perlu kita tinjau goncengannya arek nom-nom ambek ibu naik gojek, podo nggak kira-kira? Gak mungkin mesti ngato, ini ibu mesti ngato kan? Gak mungkin mepet. Nek arek nom apa? Ngato, betul mungkin mesti mepet. Nah, di situ bedanya. Ya. Jadi mau cakap dipraktekkan dong. Bah, monggo bu, saya enten bengkong. Iki lho. Ya Allah. Engko nek kali tasih gak mulai to pengen lho, monggo. Kaget kau. Enggak usah ya, Bi ya. Nggih, monggo. Tanya. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat bisa Amin. Hadap sini. Iya. Bisa ta? Boleh. Nggih, atur nuwun. Dan mari kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama berdoa. Napa itu sing kadingdo ngomong lho, benceng berdoa. Wonten nah. Wonten. Inna wa malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina.
Allahumma astur auratana wa amin rawatana wa fatna min bayni yadayna wa min khawfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bi dhurmatika nutala min tahtina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.